Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laksmi Retanisi dengan NPM 210320103, merupakan mahasiswa mata kuliah Data Mining. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai progres dari tugas besar mata kuliah Data Mining dengan materi aturan asosiasi atau association rule. Di mana di sini saya akan mengambil studi kasus atau judul penelitian yaitu mengenai implementasi association rule pada analisis sistem pembelajaran pada praktikum laboratorium simulasi komputer Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur menggunakan algoritma a priori. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar isi yang akan saya sampaikan mengenai progres dari tugas besar ini sendiri. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu tinjauan pustaka, bab 3 yaitu metodologi penelitian, yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, di mana di latar belakang dari bab 1 pendahuluan yang merupakan praktikum simulasi komputer merupakan bagian terpenting dalam pendidikan teknik industri untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep teoritis dan menerapkannya dalam simulasi industri. Nah, praktikum ini itu mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi industri 5.0 dengan pemodelan dan simulasi yang semakin penting, sehingga diperlukan suatu evaluasi sistem pembelajaran praktikum yang diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Algoritma a priori yang merupakan suatu metode yang dapat digunakan dalam menganalisis sistem pembelajaran dalam praktikum, yaitu mengenai data pretest, post-test, dan laporan praktikum dalam mengidentifikasi pola yang mempengaruhi pemahaman dan kinerja mahasiswa. Nah, tujuan penerapan metode algoritma a priori pada materi association rule adalah untuk menganalisis proses data mining dalam sistem pembelajaran serta menentukan pola keterkaitan antara jenis soal pretest dan post-test dengan hasil penilaian dari praktikum, serta juga mengevaluasi efektivitas dari praktikum yang sudah berjalan. Nah, hasil dari analisis tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan praktikum, meningkatkan motivasi belajar dan hasil akademik, serta mempersiapkan mahasiswa untuk dunia industri yang kompleks dan dinamis di kedepannya. Ada perumusan masalah dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah bagaimana penerapan algoritma a priori dalam menganalisis pola keterkaitan antara hasil praktikum dengan sistem pembelajaran yang diterapkan pada praktikum laboratorium simulasi komputer Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Ada tujuan penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama ada untuk menganalisis hubungan antara sistem pembelajaran dengan hasil penilaian pada praktikum laboratorium simulasi komputer Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur menggunakan algoritma a priori. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola belajar mahasiswa terkait jenis tuntutan soal pretest maupun post-test dengan hasil penilaian praktikum yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pembelajaran di praktikum laboratorium simulasi komputer Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya yaitu kita ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka di sini saya akan mengambil 5 poin pembahasan yang akan dibahas tinjauan pustaka untuk menunjang penelitian. Yang pertama ada sistem pembelajaran pada praktikum, di mana praktikum itu sendiri merupakan subsistem dari perkuliahan yang merupakan kegiatan terstruktur yang memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam meningkatkan pemahaman tentang teori agar mahasiswa menguasai keterampilan yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Salah satu teknik metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dalam pembelajaran mahasiswa adalah memberikan dengan tes atau nilai. Tes ini digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menilai keberhasilan belajar dari mahasiswa, sehingga menjadi suatu alat evaluasi yang sangat kaitannya dengan hasil belajar mahasiswa. Metode tes yang dilakukan yaitu ada pretest yang merupakan proses belajar sebelum materi diberikan dan diakhiri dengan post-test setelah ujian setelah dilakukan pembelajaran. Nah, post-test dan pretest ini digunakan untuk melihat sejauh mana sih perkembangan mahasiswa dengan materi yang akan diberikan maupun yang sudah diajarkan. Yang kedua yaitu data mining. Data mining sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Data mining sendiri merupakan teknik statistik matematika yang mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dengan berbagai database besar. Dan juga untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang tidak diketahui secara manual dari suatu basis data. Selanjutnya di sini ada 6 tahap siklus proyek data mining berdasarkan Cruise Industry Standard Process for Data Mining. Yang pertama ada proses pemahaman bisnis yang merupakan proses pemahaman bisnis ini bertujuan untuk mengetahui penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis ataupun penelitian secara keseluruhan. Yang kedua ada fase pemahaman data, di mana pada fase ini itu merupakan pengumpulan data dan juga penganalisisan penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. Yang ketiga ada fase pengolahan, di mana data yang sudah disiapkan kemudian dikumpulkan untuk
dilanjutkan ke fase berikutnya. Kemudian dan juga pemilihan kasus maupun variabel yang akan dianalisis sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Yang keempat adalah fase pemodelan, yaitu merupakan pemilihan dan pengaplikasian teknik yang akan dipilih untuk permasalahan pada data mining. Yang kelima yaitu yang kelima itu fase evaluasi, yang merupakan pengevaluasian pada suatu model yang sudah digunakan dan untuk mendapatkan kualitas yang efektif sebelum disebarkan untuk digunakan. Yang terakhir yaitu fase penyebaran, di mana fase ini tuh tanda dari terwujudnya model dan menandakan suatu proyek itu selesai. Nah, selanjutnya ada pengelompokan data mining berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Yang pertama ada deskripsi, yaitu penganalisisan mengenai penggambaran pola dan tren yang tersembunyi dalam data. Yang kedua ada estimasi, yaitu merupakan model dibangun menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel data sebagai nilai prediksi. Yang ketiga ada prediksi, yaitu merupakan klasifikasi serta estimasi yang digunakan untuk prediksi dalam beberapa algoritma dan teknik. Yang keempat ada klasifikasi yang merupakan pengklasifikasian variabel yang terdiri dari persediaan. Yang pertama ada persediaan tinggi, sedang, dan rendah. Yang kelima ini ada clustering yang merupakan pengelompokan record data, pengamatan atau kasus dalam kelas yang mempunyai kemiripan. Yang terakhir ada asosiasi yang merupakan pengidentifikasian hubungan antara berbagai peristiwa yang terjadi pada satu waktu. Selanjutnya ada aturan asosiasi atau association rules yang merupakan teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item, di mana algoritma aturan asosiasi ini menggunakan data bias sesuai dengan data mining untuk menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan ini untuk mengetahui item belanja yang sering dibeli secara bersamaan dalam suatu waktu, yaitu aturan asosiasi terbentuk dari if then atau jika maka, merupakan pengetahuan yang dihasilkan dari fungsi aturan asosiasi yang dihitung dari data yang bersifat probabilistik. Di sini ada bentuk aturan asosiasi, yaitu dengan rumus A dan B, yaitu sama dengan supportnya sebesar 10% dan confidence-nya sebesar 50%. Nah, bentuk aturan asosiasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada support, di mana nilai support itu merupakan persentase item atau kombinasi item yang ada pada database, yang merupakan presentasi gabungan item pada database ini. Jika di dalamnya terdapat item A dan B, maka support yaitu proporsi dari transaksi dalam database yang mengandung A dan B. Rumusnya seperti ini, merupakan support A dan B yaitu PA merupakan gabungan B. Support A dan B yaitu jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi mengandung A. Yang kedua ada confidence, yang merupakan takaran ketepatan pada presentasi transaksi dalam database yang mengandung A dan B. Nilai confidence dari aturan A, B ini diperoleh dari rumus jika A maka B, yaitu A sama dengan B. Di mana rumusnya yaitu jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi mengandung A. Dan yang terakhir adalah leave ratio, yang merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar ketahanan pada aturan asosiasi yang sudah terbentuk sebelumnya. Rumusnya dari leave ratio yaitu confidence A dan B dibagi dengan Batchmatch confidence A dan B. Nah, untuk mendapatkan Batchmatch confidence, rumusnya yaitu NC dibagi dengan N. Selanjutnya ada algoritma a priori. Algoritma a priori sendiri merupakan teknik data mining untuk menemukan aturan suatu kombinasi item pada algoritma asosiasi yang mengidentifikasi item-item yang muncul secara bersamaan dalam transaksi atau item set dan membangun aturan asosiasi berdasarkan tingkat hubungan support dan tingkat kepercayaan atau confidence. Nah, di sini ada penentuan persediaan barang dengan algoritma a priori. Yang pertama yaitu pengolahan data dengan separate miner. Yang kedua itu mengubah tipe data menjadi tipe data transaksi. Yang ketiga menghitung support dan confidence. Yang terakhir ada menganalisis rules untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tahap algoritma a priori. Yang pertama ada pembentukan kandidat item set dari kombinasi item set yang didapatkan dari iterasi sebelumnya. Yang kedua itu perhitungan support dari tiap kandidat item set dengan scan database untuk menghitung jumlah transaksi yang memuat semua item di dalam kandidat item set tersebut. Yang ketiga itu menetapkan pola frekuensi tinggi yang memuat ke item atau ke item set. Yang terakhir yaitu pemberhentian seluruh proses jika tidak terdapat frekuensi tinggi yang baru. Selanjutnya di sini adalah software rapid miner, di mana software rapid miner ini digunakan untuk pengolahan data pada penelitian yang saya akan lakukan. Rapid Miner sendiri merupakan aplikasi yang sering digunakan untuk pemrosesan data. Mining memiliki banyak algoritma klasifikasi, pengumpulan, dan analisis regresi dalam melakukan pengembangan data. Rapid Miner ini dapat digunakan hanya dengan mengimport data ke dalam aplikasi terlebih dahulu. Setelah data diimport, maka data akan dihubungkan dengan operator missing. Data yang lengkap akan dimodelkan dengan desain yang terhubung dengan operator untuk dapat dilakukan proses data mining. Nah, selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini yang pertama ada identifikasi variabel, yang merupakan bagian dari langkah penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara menentukan variabel yang ada di dalam penelitian.
Nah, identifikasi variabel terbagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel terikat dan variabel bebas. Nah, variabel terikat sendiri merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, di mana variabel terikat dari penelitian ini adalah data nilai pretest, data nilai post-test, dan data nilai laporan praktikum yang merupakan atau data aktiviti pada praktikum laboratorium simulasi komputer teknik industri PN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya ada variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi dari yang mempengaruhi variabel terikat yaitu sistem pembelajaran praktikum yang meliputi materi pada modul praktikum, video pembelajaran, dan karakteristik mahasiswa dalam memahami materi praktikum. Selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data yang terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif di sini, yang pertama ada observasi kegiatan praktikum yang didapatkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran mahasiswa sehingga dapat diketahui pola keterlibatan mahasiswa, jenis kegiatan yang dilakukan, dan tindakan yang terbentuk. Nah, observasi kegiatan praktikum ini dilakukan dengan melihat secara langsung kegiatan praktikum pada simulasi praktikum simulasi komputer. Selanjutnya ada wawancara dan kuesioner, yaitu untuk mendapatkan pandangan langsung dari mahasiswa tentang pengalaman dan persepsi mereka tentang pembelajaran dari praktikum simulasi komputer itu sendiri, yaitu mengenai tingkat kepuasan terhadap kegiatan praktikum, kesulitan yang dihadapi, maupun saran untuk perbaikan dari sistem pembelajaran dari laboratorium simulasi komputer. Selanjutnya ada data kuantitatif. Di sini data kuantitatif itu bersifat data yang memiliki nilai atau angka, data yang memiliki yang akan menunjang perhitungan pada pengolahan data pada penelitian ini. Yang pertama ada data nilai pretest dan post-test. Nah, nilai pretest ini yaitu digunakan untuk nilai mengukur pemahaman awal mahasiswa sebelum pembelajaran, serta proses ini digunakan untuk mengevaluasi setelah diadakan pembelajaran. Data tersebut itu digunakan untuk menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap materi praktikum. Yang kedua itu data kegiatan praktikum atau data activity, di mana yaitu berupa data log ataupun catatan kegiatan praktikum seperti waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas ataupun modul pengerjaan laporan praktikum, respon terhadap instruksi praktikum, dan hasil dari setiap tugas atau eksperimen. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu data praktikan dan data nilai praktikum. Nah, data praktikan dan nilai praktikum ini diambil dari sampel data pada praktikum modul 1. Data tersebut diperoleh dari asisten laboratorium simulasi komputer teknik industri UPN Veteran Jawa Timur. Nah, berikut ini merupakan data nilai praktikan laboratorium simulasi komputer, di mana terdiri ada atribut NPM, nama, dan ada nilai pretest modul 1, nilai proses modul 1, dan nilai activity pada modul 1. Nah, selanjutnya dilakukan transformasi data yang merupakan proses pengubah atau penggabungan data ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam data ini. Pengkategorian data penilaian praktikum pada simulasi komputer itu berdasarkan nilai kelulusan yang terdapat tiga kategori. Yang pertama ada kurang dari 60 yang mendapatkan predikat tidak lulus, 60 hingga 80 mendapatkan predikat lulus, dan dari range 80 sampai 100 mendapatkan predikat lulus sempurna. Nah, dari pengkategorian nilai sebelumnya itu dapat dibuat sebuah kombinasi kategori yang menghasilkan sebuah transformasi data. Nah, transformasi data dalam penilaian tersebut dapat dilihat sebagai berikut, di mana terdiri dari 3, yaitu ada pretest, post-test, dan data activity. Di mana dari pengkategorian nilai tadi dari masing-masing sistem pembelajaran pretest, post-test, activity, di mana yaitu nilai pretest kurang dari 60 berarti tidak lulus, pretest dari 60 sampai 80 berarti lulus, pretest 80 sampai 100 memiliki nilai lulus sempurna. Begitu dengan post-test dan activity. Kemudian di sini ada data mahasiswa yang digunakan, yaitu berjumlah 20 data yang didapatkan dari praktikum laboratorium simulasi komputer pada modul 1 yang sudah direkap oleh asisten laboratorium simulasi komputer, di mana ada data NPM, nama praktikan, lalu ada nilai dari pretest, post-test, serta data activity atau laporan praktikum yang mereka dapatkan pada modul 1. Selanjutnya, di sini ada flowchart, di mana flowchart ini merupakan tahap pengidentifikasian dari penelitian ini. Yang pertama ada mulai, di mana tahap ini mempersiapkan alat dan data yang diperlukan dalam penelitian dengan melakukan pencarian data-data. Kemudian ada studi literatur yang merupakan pencarian informasi dan pengajian teori dasar yang relevan dengan penelitian. Yang ketiga ada studi lapangan, yaitu pengumpulan data yang akan diteliti berupa observasi di lapangan. Yang keempat ada rumusan masalah, yaitu merupakan hasil studi literatur dan studi lapangan yang terkait penelitian. Yang kelima ada tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi tujuan mengapa dilakukan penelitian dan untuk memprediksi solusi dari permasalahan yang diteliti. Yang selanjutnya ada identifikasi variabel untuk mengetahui variabel apa yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian, yaitu ada 2, variabel terikat sama variabel bebas. Dan selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu pengumpulan data pencarian data di lapangan untuk menjawab permasalahan penelitian, di mana pengumpulan data dari identifikasi variabel tadi, yaitu ada variabel terikat, yaitu data nilai pretest, post-test, dan data laporan praktikum atau activity, dan variabel bebasnya yaitu sistem pembelajaran praktikum laboratorium simulasi komputer dan industri PN Veteran Jawa Timur.
Hanya dilakukan analisis data, yaitu menggunakan metode association rule dengan algoritma a priori, dengan pengolahan datanya yaitu berupa Excel dan software RapidMiner. Selanjutnya dilakukan pengolahan data, yaitu dari analisis data, yaitu metode association rule, dilakukan pengolahan data dengan 3 tahap, yaitu ada perhitungan support, perhitungan confidence, dan perhitungan risk ratio. Yang terakhir dilakukan selanjutnya dilakukan hasil dan pembahasan, yang merupakan data-data yang diperoleh terus dan diolah, diberi penjelasan atas hasil kesimpulan yang telah diperoleh dari pengolahan data tadi. Ya, selanjutnya diberi kesimpulan dan saran, kesimpulan mengenai data yang diperoleh, apakah bisa menyelesaikan masalah atau belum, dan juga saran untuk penelitian selanjutnya. Lalu selesai pada tahap ini semua kegiatan itu sudah dinyatakan sudah selesai dan sudah mendapatkan data yang diinginkan. Ini merupakan daftar pustaka dari tinjauan pustaka. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.